Yo, halo. Kali ini saya nemu handphone murah lagi. Tapi yang ini jelas dari merek lokal yang cukup legend dalam dunia perhandphonean. Walaupun sekarang udah jarang kabarnya. Ya, ini dia Mito. Tapi bentar, kok dilihat dari boxnya ini beda ya sama yang saya beli? Soalnya yang saya beli itu Mito Z1. Tapi kenapa malah A67? Tapi kalau lihat di tempelan ini bener sih Z1. Ya udahlah, biar nggak penasarin, mending langsung aja di unboxing. Duh, kok nggak bisa ya? Ini bukanya gimana sih? Walah, ini covernya. Semoga aja unit di dalamnya nggak salah ya. Oke, jadi di dalamnya pertama ada handphonenya. Lanjut, dapet earphone atau headset yang modelnya kayak gini, dicucuk masuk ke telinga. Tapi lucunya ini lebih ngebulet-bulet gitu ya. Terus dapat kabel data yang masih micro USB, tapi lumayan tebel nih kabelnya. Ada baterainya yang berkapasitas 2100 mAh. Masih dapat adaptor atau charger dengan output 5 volt 1 ampere. Terus nggak ada apa-apa sih, ini plastik kosong. Nah, ini ada buku panduannya yang lumayan niat nih. Dan masih dapat case-nya. Modelnya soft transparan, tapi ini udah lengket-lengket kayak berlendir gitu ya. Yang ini nggak lumayan sih. Udah, nggak ada apa-apa lagi. Jadi inilah isi box dari Mito yang harusnya tipe Z1. Lanjut, cek unitnya. Nah, ternyata memang bener nih, unitnya Mito Z1. Ini masih plastikan ya, tandanya harus dikletek ae. Untuk kondisinya ini katanya baru, tapi lama di gudang. Jadi si penjual bilang cuci gudang. Ngabisin stok mungkin ya. Saya belinya lewat toko Pak Edi, harganya itu cuma 300 ribuan. Tapi kalau lihat-lihat speknya ini lumayan loh di harga segitu. Untuk desain handphonenya ini kelihatan simpel, nggak begitu meriah banget. Bentuknya ngebulet-bulet dan ngelengkung. Dimensinya agak panjang juga, tapi nggak lebar. Tunggu kiris ya. Untuk unit yang saya dapat ini warnanya biru, agak gelap gitu, dan sedikit gradasi ke hijau-hijauan. Cakep sih. Dan untuk bahan bodinya ini plastik finishing glossy, yang siap-siap ngecap bekas jari nih. Tapi saya seneng sih sama desain dan ukuran handphone ini. Enak dipegangnya dan kerasa compact. Di bagian depannya ini ada layar berukuran 5 inch yang udah terpasang pelindung. Di atasnya ada earpiece, kamera 5 megapiksel, dan lampu flash. Sedangkan bawahnya ini kelihatan kosong ya. Untuk sisi kanannya ada tombol pengatur volume dan power, sisi bawahnya ada lubang speaker dan mikrofon, sisi kirinya kosong, dan sisi atasnya ada lubang jack audio sama micro USB. Untuk bagian belakangnya, di sini ada kamera 8 megapiksel dan lampu flash sama logo atau tulisan Mito. Back covernya ini masih bisa dibuka. Di dalamnya ada slot buat nano SIM 1, SIM 2, dan micro SD atasnya. Terus ada keterangan model atau tipenya A37, Z1 4GB. Nah, apaan 4GB-nya nih? Oke, langsung aja coba dinyalain, semoga bisa nyala. Yes, nyala! Dan inilah tampilan awal dari Mito Z1. Saya penasaran nih sama info di pengaturannya, jadi langsung aja dicek. Untuk modelnya benar, Mito A37 Z1. Versi Android-nya 8.1.0 atau Android Oreo dengan patch keamanan 1 April 2019. Dan ternyata 4GB tadi itu adalah RAM-nya. Di sini total RAM-nya 4GB, udah kepake 1,4 GB dan bebasnya 2,6 GB. Wah, ini masih lega cuy. Sedangkan untuk internalnya berkapasitas 32 GB, udah kepake sekitar 7,7 GB, dan sisanya 24 GB. Dan untuk internalnya ini masih ada fitur simpen data aplikasi ke SD card ya, mantap. By the way, aplikasi bawaannya lumayan banyak nih, entah dari rombongannya Google ataupun pihak ketiga lain, bahkan game juga ada nih. Tapi masih bisa di-uninstall kok, kecuali yang bawaan Google, ya udahlah.
Nah, gimana untuk kameranya? Dan ini dia hasilnya. Oke, jadi ini adalah hasil perekaman video dari handphone Mito Z1. Menurut kalian gimana nih untuk hasil perekaman videonya? RAM 4GB dan internal 32GB di handphone 300 ribuan memang udah mantep ya. Ditambah lagi dapat kelengkapannya juga dan kondisi handphonenya yang masih baru. Ya walaupun sebenarnya Mito Z1 4GB ini bukan keluaran baru-baru ini. Handphonenya udah dirilis sekitar tahun 2019 dengan harga sekitar 1 juta rupiah. Waktu dulu juga udah tergolong murah ya buat handphone yang pakai RAM 4GB. Untuk spesifikasinya, handphone ini menggunakan chipset Spreadtrum SC9832E, quad-core 1,4 GHz, RAM-nya 4 GB, internal 32 GB, GPU-nya Mali T820, layarnya 5 inch, baterainya 2100 mAh, dan menggunakan OS Android 8.1.0 Oreo. Speknya ini nggak halu ya, emang beneran kayak gitu. Udah saya tes dan cek juga. Di aplikasi Fake Device Test itu nggak ada yang mencurigakan. Untuk benchmarknya, pakai Antutu V9 dapat skor sekitar 72 ribuan. Terus kecepatan storage-nya juga masih lumayan, dapat 233 MB per second read-nya dan 75 MB per second write-nya. Cuma sayang untuk sensornya tetap sepi, kayak hatiku. Dan multitask-nya cuma bisa sampai 2 sentuhan sekaligus aja. Layarnya ini memang resolusinya rendah, reflektif, bezel atas bawah tebal, dan masih TFT yang sudut pandangnya terbatas. Tapi kelebihan lainnya, dia pakai rasio yang memanjang, dan model 2,5D glass yang sisi layarnya melengkung gitu. Cakep jadinya nih. Secara performa memang kerasa sih, RAM 4GB itu ngebantu buat multitasking banyak aplikasi, dan cukup gesit buat buka tutup aplikasinya. Ditambah penggunaan UI yang simple, bahkan lebih ke stok Android, ini jadi makin ringan ya. Android Oreo juga masih support banyak aplikasi. Biasanya ada yang nanya nih, YouTube bisa nggak? WhatsApp bisa nggak? Ya masih bisa dong. Internal handphone ini juga masih aman ya buat diinstal beberapa aplikasi. Tapi tetap tahu diri lah. Kalau buat dijadiin handphone kedua masih lumayan banget, yang mungkin dipakai buat sekedar chat atau pantau sosmed santai. Apalagi ukurannya yang compact dan ringan, ini enak dibawa-bawanya. Dijadiin buat hotspot juga bisa-bisa aja, udah 4G jaringannya. Dan pastinya sinyal aman, karena ini produk lokal yang resmi, nggak usah mikirin email. Tapi ingat, yang namanya handphone murah jangan terlalu berharap. Mungkin dari RAM udah besar, tapi untuk CPU-nya ini agak kurang. Apalagi udah berekspektasi tinggi, mentang-mentang RAM-nya 4 GB. Karena untuk proses menjalankan segala macamnya nggak cuma pakai RAM. Tetap aja, kalau dipakai untuk proses atau aplikasi yang agak berat, ya nggak akan selancar itu. Misalnya buat main game Mobile Legends, pakai settingan rendah, rata kiri pokoknya, pas main pasti masih bakalan nemuin frame drop. Ya walaupun tetap masih bisa kalau mau dipaksa main. Tinggal sesuaikan aja sama kenyamanan dan kondisi masing-masing. Tapi kalau game yang agak santai ya masih oke lah. Sekelas game PS1 masih lancar, aman. Kalau game PSP milih-milih ya gamenya. God of War jangan deh. Ya sebenarnya lagi-lagi diingetin sama harganya juga, yang murah banget cuy. Tapi untuk baterainya yang 2100 mAh ternyata masih bisa diandelin. Nggak yang boros banget kok. Untuk kapasitas segitu, screen on time pemakaian saya bisa dapet 5 jam. Misal buat main Mobile Legends sekali match sekitar 13 menit, itu berkurangnya 6%. Udah oke loh. Kalau ngecharge-nya memang lama, dari 20% sampai full itu 3 jam. By the way, saya juga selalu seneng kalau ada handphone murah yang naruh lubang speakernya di sisi bawah. Walaupun kalau buat posisi landscape sering ketutup sama tangan sendiri. Tapi kesannya itu kayak kekinian aja sih. Oh iya, untuk keluaran suara speakernya ini cukup aja, tapi memang kurang kenceng kalau menurut saya.
Ya, memang 300 ribuan dapat handphone kondisi baru, resmi, lengkap, RAM 4 GB, internal 32 GB, dan versi Android bukan yang jadul. Ini nikmat mana lagi yang didustakan? Tapi tetap aja ada harga, ada rupa. Entah dari segi mananya, ada aja kurangnya. Dan ini walaupun kondisi baru, tapi tetap barang lama. Penghuni gudang nih, bisa aja gacha, apalagi beli online. Tapi menurut saya, di harga 300 ribuan ini handphone paling oke lah. Jadi beli sesuai kebutuhan, tetap hati-hati, dan semoga bermanfaat ya. Oke, jadi itulah handphone 300 ribuan yang udah pakai RAM 4 GB, yaitu Mito A37Z1. Silahkan dikomentarin, like, share, dan subscribe channel ini. Terima kasih.